Pembelajaran efektif merupakan proses belajar mengajar yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan kepada peserta didik sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya merupakan karakteristik pembelajaran pakem. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa sih singkatan dari kata pakem itu? Singkatan dari pakem merupakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif melibatkan peserta didik secara aktif dalam belajar mengajar dengan penekanan pada pengembangan kemampuan intelektual dan fisik. Sedangkan pembelajaran inovatif menggunakan metode yang bervariasi untuk membuat pembelajaran hidup dan menarik perhatian peserta didik. Pembelajaran kreatif untuk mendorong kreativitas peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran efektif merupakan capaian tujuan pembelajaran dengan motivasi dari peserta didik, suasana demokratis, dan hubungan antara pelajar dengan kehidupan nyata. Yang terakhir ialah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan dengan cara menyajikan pembelajaran secara menyenangkan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Prinsip-prinsip pakem. Yang pertama, partisipasi aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam aktivitas fisik, mental, dan emosional. Misalnya melalui praktik langsung dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif. Terjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswa, memungkinkan pertukaran informasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, interaksi multi arah, di mana pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dan siswa, serta dengan lingkungan sekitar, memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman. Kemudian yang keempat, refleksi, di mana siswa dan guru merenungkan kembali pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses belajar di masa mendatang. Selanjutnya yaitu implementasi pakem. Nah, dalam implementasi pakem ini lebih mendekatkan pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas, tapi pembelajaran itu bisa dilakukan sekitar. Maka dari itu kelas itu tidak harus menjadi tempat belajar, tapi kita bisa melibatkan lingkungan sekitar. Kemudian tujuannya agar siswa-siswa itu tidak merasa jenuh di dalam pembelajaran dan dapat mengimplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam implementasi pembelajaran, guru itu harus tahu mengenai 4 pilar pendidikan, yakni learning to know, learning to be, learning to do, dan learning live together. Nah, dengan itu semua diharapkan guru itu bisa bertanggung jawab dalam merancang pembelajaran agar siswa mencapai pembelajaran yang optimal. Jadi metode ini ada 4. Yang pertama yaitu pemberian tugas. Memberi tugas kepada siswa baik secara individu maupun kelompok. Ini memiliki tujuan agar siswa dapat melakukan kegiatan yang relevan dan dapat menghasilkan presentasi serta kesimpulan. Yang kedua ini ada demonstrasi, yaitu mengelola pembelajaran dengan menunjukkan situasi, proses, objek, dan cara suatu produk berfungsi, dengan tujuan agar siswa dapat memahami pembelajaran lebih baik. Dan yang ketiga ini ada eksperimen, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan sendiri, mengamati, menganalisis, serta menarik kesimpulan sendiri tentang apa yang telah dipelajarinya. Dan yang keempat ada pemecahan masalah, yaitu agar dapat melatih siswa menghadapi dan memecahkan masalah dengan baik, benar, secara individu maupun kelompok, dengan orientasi pada investigasi dan penemuan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pakem, yang pertama yaitu pakem merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. Yang kedua, dalam pakem, siswa belajar bekerja sama. Yang ketiga, pakem mendorong siswa menghasilkan karya kreatif. Yang keempat, pakem mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses. Kekurangan dari pakem yaitu yang pertama, perbedaan individualis siswa belum diperhatikan termasuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua, pintar atau kurang pintar, sosial ekonomi tinggi atau rendah. Yang ketiga, pembelajaran belum membelajarkan kecakapan hidup. Yang keempat, pengelompokan siswa masih dari segi pengaturan tempat duduk. Kegiatan yang dilakukan siswa seringkali belum mencerminkan belajar kooperatif yang benar. Yang kelima,
guru memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran pakem yang baik. Terima kasih.